Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Berjumpa lagi ya di BSA 97 by LBBA. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran ekonomi akuntansi. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang manajemen badan usaha, artinya badan usaha apa saja yang ada di Indonesia, jenisnya, dan macam-macam perbedaannya. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan materi tersebut, salah satunya adalah koperasi. Dan nanti akan ditambah materi kewirausahaan. Jadi kalau berdasarkan sejarah koperasi internasional, ya, salah satunya adalah koperasi konsumsi milik dari Inggris, ya, tokohnya adalah Charles Howard, Robert Owen, dan William King. Nah, di koperasi konsumsi Inggris ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, keanggotaan secara sukarela, kemudian yang kedua, pengelolaan secara demokratis, yang ketiga, pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi, keempat, pemberian hasil terbatas pada modal, yang kelima, pembayaran secara tunai, keenam, netral terhadap agama dan politik, dan yang ketujuh, membentuk pendidikan dan sosial. Jadi sebenarnya ciri khas dari koperasi itu bahwasanya koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki asas kekeluargaan gitu ya. Makanya terkadang ada anggotanya yang tidak dipaksa atau bersifat sukarela. Kemudian kita merujuk ke negara Jerman. Koperasi kredit Jerman itu salah satu tokohnya adalah Jules Delitzsch, bergerak di bidang pengusaha. Kemudian ada F. Raiffeisen, bergerak di bidang pertanian ya. Jadi ciri khas koperasi di Jerman itu koperasi untuk para pengusaha dan di bidang pertanian. Kemudian yang ketiga, koperasi internasional produksi ya, Prancis. Tokohnya adalah Charles Fourier. Nah, kemudian organisasi koperasi itu ya terdiri dari 4. Yang pertama koperasi primer, kemudian koperasi pusat, selanjutnya koperasi gabungan, dan yang terakhir adalah koperasi pusat. Nah, koperasi primer ini anggotanya minimal 20 orang, wilayah kerja dan kecamatan. Kemudian koperasi pusat, anggotanya minimal 5 koperasi primer, wilayah kerjanya kabupaten. Dan yang ketiga adalah koperasi gabungan, anggota minimal 3 koperasi pusat, wilayah kerja provinsi. Kalau merujuk kepada bentuk organisasinya, tingkatan yang paling pertama itu adalah rapat anggota. Nah, di rapat anggota ini kita bisa mengambil berbagai keputusan ya, termasuk membentuk pengurus ataupun ketua, kemudian pengumpulan atau pembagian SHU bisa di sini juga. Setelah rapat anggota, baru di bawahnya adalah pengurus, dan yang ketiga adalah badan pengawas ya, yang biasanya badan pengawas ini merupakan alumni dari pengurus koperasi tersebut. Selanjutnya, modal koperasi itu terdiri dari 2, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, kalau modal sendiri terdiri dari beberapa hal juga. Yang pertama, simpanan pokok. Jadi, simpanan pokok ini adalah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jadi, ketika pertama kali kita ingin terdaftar sebagai anggota koperasi, kita harus membayar simpanan pokok. Setelah simpanan pokok itu ada namanya simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini adalah iuran wajib tiap bulan ya. Jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Periodenya bisa ditentukan, bisa per bulan atau trimester atau yang disepakati sesuai dengan kebijakan dari koperasi tersebut. Selanjutnya ada yang namanya simpanan sukarela ya. Simpanan sukarela ini tidak diwajibkan kepada semua anggota, bagi mereka yang mau menyimpan saja. Nah, simpanan ini dapat diambil kapan saja ya. Selanjutnya yang keempat itu ada dana cadangan. Dana cadangan itu merupakan uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU ya. Jadi sisa hasil usaha ini bisa dibagi ke beberapa hal, bisa dibagi untuk SHU bagi anggota, kemudian SHU yang disisakan untuk modal, dan ada juga SHU yang dibuat sebagai dana cadangan. Nanti akan ada perhitungan di akhir. Selanjutnya yang kelima,
hibah ya. Uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Jadi apalagi kalau bentuk organisasinya adalah koperasi kampus ya, biasanya akan ada hibah dari universitasnya. Nah, kalau koperasi kedinasan mungkin akan ada hibah dari dinas setempat ya, pemerintah setempat baik provinsi ataupun kabupaten atau hibah-hibah lain. Nah, tadi adalah modal koperasi berdasarkan modal sendiri. Kalau modal pinjaman itu bisa dari mana saja. 3 contoh di sini ada bank atau lembaga kredit lainnya. Kemudian pinjaman anggota, selanjutnya obligasi. Nah, ini bisa menjadi modal ya bagi koperasi tersebut. Yang namanya pinjaman ya tentu di kemudian hari koperasi tersebut wajib mengembalikan dana tersebut. Nah, tadi kita berbicara tentang SHU atau sisa hasil usaha. Jadi, sisa hasil usaha itu ada rumusnya di sini, bisa kalian lihat di slide. Rumus sisa hasil usaha jasa modal atau jasa simpanan itu bagian anggota sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan dikali jasa modal per total semua anggota koperasi. Kemudian, jasa anggota atau pembelian dan penjualan anggota bagian anggotanya didapat dari pembelian dari anggota yang bersangkutan dikali jasa modal per total penjualan dari semua anggota koperasi. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Misal nih, menghitung sisa hasil usaha. Di sini ada Koperasi Sinar Jaya yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar 100 juta. Kemudian disajikan perhitungan laba rugi singkat per 31 Desember 2001 sebagai berikut. Nah, hanya untuk anggota ya. Di sini ada laba ruginya penjualan 460 juta, laba kotor 60 juta, laba bersih 40 juta, harga pokok penjualan 400 juta, dan biaya usaha 20 juta. Berdasarkan RAT atau Rapat Anggota Tahunan, SHU dibagi sebagai berikut. Untuk cadangan koperasi 40%, jasa anggota 25%, jasa modal 20%, jasa lain-lain 15%. Nanti kita hitung berdasarkan presentase yang ada. Nah, perlu kita ingat ya, laba bersih itu adalah 40 juta. Berarti 40 juta inilah yang akan dibagikan ke macam-macamnya tadi ya. Contohnya, di sini ada seorang anggota koperasi bernama Safri. Jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya 500.000 dan ia telah berbelanja di Koperasi Maju Jaya senilai 920.000, berapa SHU yang diterima oleh Mas Safri? Nah, perhitungan pembagian SHU, keterangan SHU Rp 40 juta. 40 juta tadi kita dapat dari laba kotor ya. Jadi cadangan koperasi kita kalikan 40% dikali 40 juta, itu 16 juta. Jasa anggota 25% kali 40 juta itu 10 juta. Jasa modal 20% kali 40 juta itu 8 juta. Dan jasa lain-lain 15% kali 40 juta sama dengan 6 juta. Nah, ini penyelesaiannya berdasarkan presentase pembagian SHU. Lalu bagaimana kalau kita mengerucut kepada masing-masing anggota? Nah, bagian jasa modal, ini rumusnya simpanan anggota yang bersangkutan kali jasa modal per total simpanan semua anggota koperasi. Bagian Mas Sapri, tadi Mas Sapri ya menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib itu 500.000. Kita kalikan dengan jasa modal ya sebesar 800.000 per 100 juta sama dengan 40.000. Nah, jadi bagian Mas Sapri itu 40.000 ya dari bagian jasa modal. Dari modal yang dia tanamkan di koperasi tersebut. Lalu bagaimana kontribusi Mas Sapri ketika dia juga ikut berbelanja di koperasi tersebut? Perhitungannya gimana? Nah, rumusnya bagian Mas Sapri itu dikalikan 10 juta. 10 juta ini berarti jasa anggota ya. 920.000 itu adalah total belanja dia di periode tersebut. Jadi 500.000 di 920.000 kali 10 juta per 460 juta sama dengan 20.000. Jadi total yang diterima Mas Sapri adalah 40.000 plus 20.000 sama dengan 60.000. Oke, cukup materi yang Mbak sampaikan di Google Classroom. Nanti kita akan bahas lagi lebih panjang ya di Zoom ya. Terima kasih Mbak Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.